Bapak Ibu sedang jemaat dikasihi Tuhan. Mari, sebentar kita akan memulai ibadah kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah lahir. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangga berdiri, kita mau sorakan nama Dia. Penasehat ajaib kita sudah datang. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, nyalakan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, mujizat
Selamat Natal kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatian kepada kami semua. Ucapan Natalnya terima kasih, dan pada pagi hari ini kita merayakan sukacita Natal di tempat ini Bapak Ibu dan Saudaraku kasih Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus lahir, tapi yang pasti kita tahu adalah Dia pernah lahir di dunia ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita membuka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 15. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 15. Saya akan membacakan ayat 8, Bapak Ibu ayat 9. Demikian kita bergantian sampai dengan ayat 15 kita akan membaca bersama-sama. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku. Setiap Injil memberitakan Natal dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Injil Matius menyoroti Tuhan Yesus yang datang Natal itu sebagai raja. Itu Injil Matius. Sehingga dikatakan silsilah Tuhan Yesus, dia adalah anak Daud. Injil Markus adalah Injil yang memberitakan Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Sehingga Natal, silsilah Tuhan Yesus tidak diberitakan di dalam Injil Markus, karena Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang hamba. Injil Lukas, kalau Bapak Ibu lihat di sini memberitakan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Sehingga silsilah Tuhan Yesus, dia adalah anak Yusuf, anak Maria. Ditinjau dari sisi kemanusiaan. Injil Yohanes adalah Injil yang memberitakan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Sehingga Natal di dalam Injil Yohanes itu adalah Natal yang berbeda dengan Injil-Injil yang lainnya. Sehingga dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu Injil Yohanes memberitakan Natal mengenai posisi Tuhan Yesus sebelum dia hadir dalam dunia, bahwa dia adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ayat berikutnya, ayat 12 berkata, firman itu kemudian menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah manusia. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari sisi Injil Lukas. Kalau tadi Bapak Ibu melihat gambarannya ya, ini tidak seperti yang sebenarnya, tetapi setidak-tidaknya saya berusaha memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana Injil Lukas itu memberitakan tentang kelahiran Tuhan. Seorang malaikat datang, dan seorang malaikat itu di dalam struktur kepemerintahan di surga, malaikat itu punya kedudukan masing-masing Bapak Ibu. Ada penghulu dan kemudian ada malaikat-malaikat yang melayani.
yang datang adalah seperti ini Bapak Ibu. Dia adalah malaikat panglima tentara. Penafsir mengatakan bahwa itu Mikael. Mikael itu malaikat penghulu dalam posisi dia penjaga sebuah bangsa, yaitu Israel. Dia menjaga dari serangan musuh yang mencoba merusak alam semesta, itu adalah bala tentara ini. Tadi Bapak Ibu sudah membaca. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini kata malaikat yang datang kepada gembala-gembala. Kenapa gembala-gembala? Kembali bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai anak manusia menurut Injil Lukas. Menurut Injil Lukas. Kalau dalam Injil Matius, karena Tuhan Yesus sebagai raja, maka yang datang kepada dia adalah orang Majus. Orang Majus adalah orang-orang raja yang punya keahlian sebagai ahli nujum. Orang-orang raja dari timur, dari mana itu? Kalau sekarang adalah dari Irak. Jadi sebenarnya Irak itu adalah bangsa yang sangat mengerti tentang kekristenan, tentang Mesias. Tetapi berubah oleh keadaan zaman. Sekarang menjadi bangsa yang begitu membenci kekristenan. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau melihat perkembangan Kristen sekarang luar biasa terjadi di daerah Timur Tengah. Mesir sekarang luar biasa sekali. Ya, kegerakan luar biasa terjadi. Banyak gereja yang berdiri, banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, inilah terjadi, orang-orang Majus datang kepada Tuhan Yesus dan mempersembahkan persembahan-persembahan itu menurut Injil Matius karena dia sebagai raja. Bayangkan raja itu mewakili raja dunia, orang-orang Majus itu datang menyembah. Sehingga bukan kebetulan kalau dikatakan dia raja di atas segala raja. Injil Lukas menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Supaya kita terbuka bahwa ini manusia yang bukan biasa Bapak Ibu. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mulai hatinya bimbang. Meragukan tentang kealahan, ketuhanan Tuhan Yesus. Pagi hari ini, dia adalah anak manusia, tetapi berbeda. Memang dalam segala hal dia sama seperti kita. Dia sama seperti kita. Karena Allah Bapa membuat anaknya, yaitu Tuhan Yesus itu lahir sama seperti kita. Apakah Tuhan Yesus punya nafsu? Punya, karena kita sama, punya nafsu. Tapi puji nama Tuhan, dia tidak berbuat dosa dalam segala hal. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin coba memperbaiki beberapa pengertian kita, bahwa malam kudus itu malam yang sunyi senyap. Itu sebabnya saya katakan kepada para pelayan Tuhan yang mau ambil bagian di dalam ibadah Natal, jangan naikkan pujian malam kudus sunyi senyap. Karena faktanya tidak demikian. Seorang malaikat datang menjumpai para gembala. Dan kemudian setelah dia menyampaikan berita tentang Natal, bahwa telah lahir, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dikatakan di sini, Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Setelah itu kemudian muncul, ya walaupun kurang begitu jelas, ini adalah ribuan, sejumlah besar malaikat, sejumlah besar bala tentara. Tadi saya katakan di dalam struktur malaikat itu, dalam struktur ada pemerintahnya ya. Jadi ada bala tentara, kemudian ada malaikat-malaikat yang biasa. Kalau dia itu manusia biasa,
Tidak mungkin semacam ini. Jadi kalau di dalam Injil Matius menjelaskan bahwa Tuhan Yesus lahir sebagai raja, disembah oleh orang-orang Majus yang datang dari timur, tentu berhari-hari mereka datang dan dia menjumpai Tuhan Yesus bukan di palungan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah berumur besar, agak besar. Dia menjumpai Tuhan Yesus itu bukan di palungan. Jadi kalau ada gambar orang Majus kemudian di situ di palungan, salah besar Bapak Ibu ya, karena itu menyesatkan kita. Mereka berjalan dan kemudian menjumpai Tuhan Yesus itu ada di dalam rumah, sudah pindah dari palungan ke rumah. Sejumlah besar bala tentara surga ini kemudian menjumpai para gembala-gembala yang ada di padang itu. Dan itu menjadi satu malam yang luar biasa dahsyatnya. Nyanyian malaikat. Nyanyian malaikat. Ketika saya membaca hal ini Bapak Ibu, ini semakin menguatkan iman percaya saya yang sudah memang percaya kepada Dia. Lalu apa maksudnya bala tentara itu datang pada malam itu? Dalam kelahiran Tuhan Yesus ada beberapa perjumpaan antara malaikat dengan manusia. Jadi yang pertama, Yusuf itu dijumpai oleh malaikat. Dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-20 itu berkata, malaikat itu datang dalam mimpi ketika Yusuf mau menceraikan karena dia mau menghormati Maria yang dipakai oleh Tuhan dan dia tidak ingin kemanusiaan dia itu ambil bagian di dalam perkara yang kudus ini. Sehingga dikatakan di dalam Matius 1 ayat yang ke-20, ambillah dia sebagai istrimu. Dan kemudian malaikat itu juga datang, angkat anak itu dan kemudian pergilah engkau ke Mesir. Itu perjumpaan antara malaikat dengan Yusuf. Sementara perjumpaan malaikat dengan Maria, itu ketika Maria dipakai oleh Tuhan, meminjam rahim dari Maria saja. Sekali lagi Bapak Ibu, meminjam rahim Maria saja. Tidak ada unsur campur tangan manusia di dalam proses kehamilan Maria. Sehingga dikatakan anak yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Itu adalah perjumpaan Maria dengan malaikat. Dan kemudian di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai dengan 10 itu dikatakan tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Bukan untuk Israel saja. Sejak awal memang dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi semua manusia itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah perjumpaan antara para gembala dengan malaikat. Dan kemudian ada perjumpaan juga antara orang Majus dengan malaikat. Saya beri tanda tanya karena di ayat itu tidak dikatakan apakah dia berjumpa dengan malaikat atau dengan Tuhan sendiri, tapi orang Majus di sini saya beri tanda tangan, kemungkinan orang Majus itu berjumpa dengan malaikat, karena ayat berikutnya itu dikatakan, setelah itu kemudian malaikat-malaikat itu memimpin mereka untuk kembali kepada tanah mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita coba sama-sama apa maksud dari perjumpaan, maksud dari bala tentara itu datang. Jadi sejumlah besar bala tentara surga di dalam ayat yang ke-13 itu, dan kemudian pada ayat yang ke-14 dikatakan malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka. Di dalam ayat 13 dikatakan sejumlah besar bala tentara surga. Tapi kemudian di dalam ayat 14 dikatakan malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka.
yaitu meninggalkan para gembala. Jadi bala tentara surga itu adalah malaikat-malaikat. Malam itu ada pengiringan yang begitu besar. Sejumlah besar bala tentara surga. Sejumlah besar bala tentara surga. Tentu tidak sedikit Bapak Ibu. Lalu untuk apa mereka? Apakah ini yang dimaksud dengan pengantaran? Mengantar untuk satu pribadi yang selama ini mereka kenal, pribadi yang bertakhta di surga. Mereka mengantar. Untuk satu pribadi yang mereka kenal, pribadi ini punya takhta di dalam kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 1 dan 3, tolong dibaca. Supaya kita mengerti Bapak Ibu. Akhirnya kembali. Dan Tuhan Yesus punya kemungkinan untuk tidak kembali ke surga. Kalau dia berbuat dosa, maka Tuhan Yesus tetap tinggal dalam dunia orang mati dan tidak kembali ke dalam takhta yang dulu dia punya dan kemudian dia tinggalkan ke surga, tinggalkan ke dunia ini. Dia punya kemungkinan tidak kembali kalau dia gagal menyelesaikan misi Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan, sehingga kita mengerti karena dia, Tuhan Yesus itu dibuat sama seperti kita. Kita hidup dalam daging yang berdosa. Dan ternyata tidak ada keistimewaan dagingnya Tuhan Yesus dengan dagingnya kita. Ternyata dagingnya Tuhan Yesus pun adalah daging yang dikuasai oleh dosa. Roma 8 ayat yang ketiga mengatakan hal itu. Hanya saja dia tidak berbuat dosa. Kalau dia berbuat dosa, maka tidak ada lagi penebus dosa kita, Bapak Ibu. Sehingga kematian Kristus itu kematian yang betul-betul punya high quality yang besar. Bayangkan kalau Tuhan Yesus punya privilege, punya keistimewaan bahwa dia adalah anak Allah dan kemudian dia tidak bisa berbuat dosa, tubuh dia pada waktu dia hadir dalam manusia dibuat berbeda dengan kita, maka kematian Kristus bukanlah kematian yang istimewa karena dia adalah pribadi yang berbeda dengan kita. Tapi faktanya Allah punya keputusan yang lain, Bapak Ibu. Allah punya keputusan engkau harus sama dengan manusia. Karena sama inilah maka sebagian besar manusia menolak dia untuk menjadi Tuhan dan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada dia, kepada Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan dan Allah, itu adalah anugerah besar dalam hidup Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu punya pengertian bahwa dia adalah Tuhan dan Allah, dan aku percaya kepada dia. Lalu siapa yang akan menduduki takhta anak domba jika saya pelan-pelan Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu sangat mengerti hal ini. Jika Tuhan Yesus berbuat dosa, maka tidak ada pribadi lain selain Lucifer yang menduduki takhta anak Allah. Jadi Lucifer itu mengincar, pengen sama dengan Allah, bukan pengen sama dengan Allah Bapa. Sejak semula, Lucifer pribadi ini mengincar takhta dari anak Allah, putra Allah. Tolong dibaca, Wahyu 22 ayat 1 dan 3. Wahyu 22 ayat 1 dan 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dua kali disebut
itu untuk menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku bahwa ini adalah takhta yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hadir dalam manusia yang kita kenal dengan Natal ini. Takhta itulah yang ditinggal. Dan ternyata kematian Kristus itu adalah kematian yang taat kepada Allah. Sehingga dikatakan dia adalah pribadi yang tidak berdosa, dibuat berdosa, artinya diperlakukan seperti orang yang berdosa. Ini tidak sederhana Bapak Ibu ya. Dia adalah pribadi yang tidak berdosa, kemudian diperlakukan seperti orang yang berdosa. Masih ingat pertama kali ketika Tuhan Yesus memulai pelayanan, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia harus dibaptis. Padahal baptis itu adalah tanda pertobatan. Padahal baptis itu adalah untuk orang berdosa. Tapi ketika Yohanes Pembaptis menjumpai Tuhan, aku enggak layak membaptis engkau. Terjadi diskusi antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, tidak, engkau harus membaptis aku. Dia pribadi yang tidak berdosa, tetapi mau seperti kita orang yang berdosa. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menjalankan kehidupannya sejak lahir sampai dengan kematian di kayu salib, tidak ada satupun dosa yang melekat dalam diri dia. Bayangkan kalau ada satu saja, padahal Bapak Ibu dan saudaraku kasih Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan kritis untuk berbuat dosa. Ketika berpuasa 40 hari 40 malam dan si pencoba itu, ini bukan malaikat Bapak Ibu, si pencoba itu artinya memang pribadi yang diciptakan oleh Allah dalam kemuliaan, yaitu Lucifer. Dalam kemuliaan loh. Itu bisa Bapak Ibu baca dalam Yeskiel 26 dan Yeskiel pasal 28. Jadi Yeskiel pasal 26 dan Yeskiel pasal yang ke-28 itu berbicara tentang bagaimana pribadi ini dicipta dalam Taman Eden, dalam kemuliaan Tuhan. Itu Lucifer. Sekarang dia, ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian dia bawa itu dan dicobai. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Seandainya Tuhan Yesus kemudian menuruti dan membuat hal yang spektakuler, mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus jatuh dalam dosa. Karena yang sedang diusik oleh Lucifer ini Bapak Ibu, yang sedang digoncangkan itu kealahan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Kealahan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang mengosongkan diri ini kemudian dicoba mengusik, ayo tunjukkan bahwa engkau berkuasa. Saya pernah menyampaikan dalam satu pertemuan, sering saya sampaikan ya, yang dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan itu, kemudian saya sampaikan, Tuhan Yesus gak bisa berbuat mukjizat Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizat, itu Allah Bapa yang menyertai. Jadi dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Ini takhta. Dia punya takhta yang kemudian dia tinggal. Sehingga kalau kita memahami hal ini Bapak Ibu ya, oh pantes kalau begitu pada malam itu ada bala tentara surga yang begitu besar seperti mengiring pribadi yang punya takhta ini. Sama seperti saya dulu, ketika saya pindah dari Bogor ke Cilacap ini, masih ingat mungkin istri saya. Wah, beberapa kali diadakan perpisahan Bapak Ibu. Waktu itu di hotel apa itu ya? Jemerit itu ya. Perpisahan di sana kemudian diadakan, kemudian begitu saya mau pergi itu dihantar. Semacam itu Bapak Ibu.
Jadi kalau kita lihat malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Pengakuan malaikat, Lukas 1 ayat 32 dan 35. Lukas 1 ayat 32 dan 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak Allah. Pengakuan malaikat ini, itu anak Allah. Jadi malaikat itu sedang berbicara kepada siapa? Kepada Maria. Maria menyimpan. Sehingga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ketika mereka datang, dalam pengertian gembala-gembala itu datang dan kemudian menceritakan kepada Maria perkara-perkara yang sudah dia lihat, bagaimana dia berjumpa dengan malaikat, kemudian setelah itu malaikat itu diiringi dengan sejumlah besar bala tentara. Apa yang terjadi? Maria kemudian menyimpan hal itu. Maria menyimpan hal itu, ayat 18 dan 19, tolong dibaca. Lukas 2 ayat 18 dan 19. Lukas 2 ayat 18 dan 19. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria simpan, dia tahu. Karena malaikat datang kepada dia dan berkata, anak yang kau kandung itu, anak Allah. Dia simpan itu. Seumur hidup Maria, dia simpan perkara itu. Nah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tak perlu kita ragu lagi. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang bertakhta sejak purbakala. Dalam Mika 5 ayat yang kedua dikatakan, dia Allah yang berkuasa sejak purbakala. Dia punya takhta dan rela meninggalkan takhta itu. Ini kasih Allah kepada kita yang begitu besar. Sekarang dalam keadaan zaman yang begitu kesulitan besar, ternyata masih ada juga anak-anak Tuhan yang meragukan kasih Tuhan kepada kita. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kasih Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Amin. Dia Allah. Dan firman Tuhan tadi berkata, anak yang kau kandung itu adalah anak Allah. Tentu Bapak Ibu punya pemikiran yang dewasa, bahwa yang dimaksud dengan anak Allah itu bukanlah Allah yang kawin dengan sesuatu, dengan perempuan dan kemudian disebut anak Allah. Bukan, dia adalah anak Allah, artinya Allah yang meninggalkan taktanya dan turun ke dalam dunia sehingga itu disebut sebagai anak Allah. Hakikat dia adalah Allah. Tetapi hierarki dia adalah anak Allah. Hakikat Allah Bapa itu adalah Allah, tetapi hierarki Allah Bapa itu adalah Bapa. Dan dia adalah lebih besar daripada Allah Anak. Kapan Allah Anak itu datang kembali? Kapan Bapak Ibu? Dan Tuhan Yesus berkata, aku enggak tahu. Ketidaktahuan Tuhan Yesus tidak mengurangi kemahatauan dia. Sebab yang punya hak otoritas untuk menyuruh anak Allah datang kembali ke dalam dunia. Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Allah Bapa yang punya otoritas. Hei anakku, turun ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menjemput gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang dewasa. Bukan gereja Tuhan, bukan anak Tuhan yang kekanak-kanakan. Gereja Tuhan yang dewasa itulah yang kemudian dijemput untuk kembali kepada kewargaan sebenarnya.
untuk kembali tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sementara orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya tetapi kanak-kanak Bapak Ibu. Suka ngambek, cengeng, ditinggal. Itulah sebabnya Bapak Ibu tidak ada waktu lagi bagi kita. Waktunya sudah sangat dekat. Sangat dekat. Dan kalau kita lihat di sini nyanyian besar, nyanyian malaikat, sejumlah bala tentara surga, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu dikatakan hei stratia atau auranos. Auranos ini surga, langit. Dalam bahasa Ibrani Stefa Hazamazim, dari kata samayim, ya samayim itu langit. Jadi tentara malaikat itu adalah tentara langit yang ternyata punya kekuatan, dan kemudian beberapa perjanjian lama Tawarik 33 ya, 2 Tawarik 33 yang ketiga ini berkata orang kemudian menyembah dia dan akhirnya menjadi berhala. Ulangan 4 ayat yang ke-19 juga mengatakan demikian. Kenapa? Karena dianggap punya kekuasaan yang besar dan kemudian diberhalakan. Tapi saya tidak melihat dari sisi berhalanya, saya hanya melihat bahwa ini itu ada, malaikat, tentara malaikat itu ada, tentara langit itu ada. Dan itulah yang datang dalam sejumlah besar. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh bala tentara surga ini dalam sejumlah besar itu? Dan tiba-tiba ayat 13 berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Tidak mungkin pujian itu dalam bentuk bisik-bisik. Malam itu adalah malam yang begitu riuh Bapak Ibu. Berapa lama? Kita tidak tahu berapa lama mereka menyanyikan pujian ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nanti sore akan saya sampaikan bagian ayat ini. Begitu riuh. Jadi apakah malam kudus pada saat itu adalah malam yang sunyi, senyap? Anggap aja ini seperti tentara Bapak Ibu. Kalau dikatakan bala tentara, saya ingin menganalogikan Bapak Ibu membayangkan sebuah tentara yang begitu menyanyikan sebuah nyanyian untuk mars gitu ya. Wah, enggak mungkin. Kalem-kalem. Pasti dengan guntakan-guntakan. Ini bala tentara sejumlah besar. Malam itu malam yang begitu riuh Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kelahiran Yesus di malam itu, malam yang begitu gembira itu. Karena bala tentara surga menaikkan pujian sebagai bentuk perpisahan untuk sementara waktu antara mereka dengan anak Allah yang tadinya mereka kenal duduk di dalam takhta kemuliaan di samping dengan takhta Allah Bapa. Dia yang memerintah bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan sekarang takhta itu kosong, ditinggalkan. Maka mereka menaikkan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa manusia banyak tidak mendengar hal ini? Dan kenapa hanya Injil Lukas yang mencatat hal itu? Sekalipun hanya Injil Lukas bukan berarti itu tidak penting Bapak Ibu. Karena memang tadi saya katakan setiap Injil itu menyoroti dari sisi-sisi yang berbeda. Injil Lukas melihat dia adalah anak manusia yang lahir. Tetapi kelahirannya diiringi dengan sejumlah besar bala tentara. Manusia menolak.
Manusia menolak. Sementara pengakuan malaikat tadi dikatakan tadi bahwa dia adalah anak Allah. Kenapa menolak? Karena prosesnya tidak ada yang spektakuler. Bayangkan kalau Tuhan Yesus lahir seperti Mr. Bean yang tiba-tiba yang Bapak Ibu lihat dalam film-film Mr. Bean itu tiba-tiba ada sorot lampu kemudian jeblok jatuh. Atau Tuhan Yesus hadir seperti dia nanti datang. Kelahiran Tuhan Yesus dalam bentuk bayi kemudian turun dari surga. Wah, tidak mungkin ada satu manusia pun yang menolak dia. Tetapi sekarang anak Allah harus lahir dalam bentuk yang sama seperti kita. Bukan berarti dia anak Allah kemudian dia hanya dikandung dalam bentuk rahim di Maria hanya dalam waktu 3 bulan karena dia anak Allah. Tidak. Dia tetap sama seperti kita semua dikandung oleh ibu kita 9 bulan. Ya sekitar itulah 9 bulan 10 hari katanya begitu, ada yang lewat, ada yang lebih cepat seminggu 2 minggu, tapi sekitar itulah. Sama seperti itu, enggak ada hal yang istimewa. Yang istimewa seperti ini Bapak Ibu. Malam itu dia dihantar oleh bala tentara surga yang begitu besar dan menaikkan puji-pujian. Kenapa manusia bisa menolak? Dan Tuhan Yesus akui hal itu. Dia katakan, aku datang kepada milik kepunyaanku. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 12, Bapak Ibu bisa membaca. Tetapi milik kepunyaanku menolak aku. Karena sama. Tuhan Yesus pun juga bisa lapar. Mereka bisa melihat ketika lahir dia tahu. Justru Allah Bapa memilih Yusuf seorang yang tidak terpandang karena dia adalah sebagai tukang kayu. Kalau dia lahir di istana, ada kemungkinan dia diterima. Tapi dia lahir dari keluarga yang tidak terpandang, yaitu sebagai tukang kayu. Bahkan Alkitab mencatat, ketika dia mempersembahkan persembahan dalam hari-hari raya orang Yahudi, dia mempersembahkan apa Bapak Ibu? Bukan lembu, bukan kambing domba karena enggak mampu. Dia persembahkan burung tekukur sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang biasa, orang yang secara ekonomi tidak mampu. Sekarang siapa yang mau menerima dia sebagai anak Allah? Ditolak oleh manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Natal itu memiliki saksi yang penting. Dalam nyanyian malaikat yang begitu riuh itu, saksi yang penting adalah gembala-gembala, dia adalah melihat dan mendengar. Dan kemudian Maria menyimpan dalam hatinya. Dan sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, pribadi-pribadi yang di hadapan saya, dan pribadi di hadapan Bapak Ibu yaitu saya, adalah pribadi-pribadi yang tahu akan kebenaran ini, bahwa dia adalah anak Allah yang lahir di palungan. Dari palungan menuju kepada salib. 2 benda ini adalah 2 benda yang sangat hina. Sangat hina Bapak Ibu. Tetapi 2 benda ini, palungan dan salib, adalah lambang kasih Allah kepada kita. Kita ditebus oleh darah Kristus. Kita hargai korban Kristus di kayu salib. Dan kita menyadari bahwa anak Allah yang Maha Kudus itu pernah hadir dalam dunia, lahir di palungan, yang membuktikan dia sangat mengasihi kita. Jadi kalau pada saat ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah dalam masa-masa kesukaran besar ini, kasih Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dia tetap mengasihi kita dan sudah dibuktikan lewat pengorbanan anaknya yang tunggal, di kayu salib dan di palungan. Tuhan memberkati.
Amin. Kita merindukan apa hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang baik lagi. Dia lahir untuk kami, dia mati kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. And every heart prepare Him, and heaven and earth will sing, and heaven and earth will sing, and heaven and heaven and earth sing. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. One horse open sleigh. Woo! Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, menguatkan kembali iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Untuk kami mampu melewati masa-masa yang sukar, bukan dengan kekuatan kami, tapi justru dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah sumber segala kekuatan. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang untuk melawan virus corona ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tidak tinggal diam. Engkau Tuhan Allah yang bertindak. Engkau Tuhan Allah yang mengasihi bangsa kami ini. Dan kami memanggil nama-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan lindungi bangsa kami ini. Terlebih lagi kota Cilacap ini Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati. Dan kami berdoa buat seluruh aparat negara di kota Cilacap ini, Pak Bupati beserta dengan stafnya. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau melindungi kota Cilacap ini dan Kau jauhkan dari segala mara bahaya. Dan demikian juga dengan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melindungi kami Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kau jauhkan kami dari segala tipu daya iblis.
dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami pulang dengan membawa sukacita dan berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati dalam rumah tangga kami, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati dalam keluarga besar kami Tuhan. Dimanapun berada, baik yang ada di Cilacap maupun di luar kota, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita.